Alam raya ini disebut makrokosmos, jagat raya. Di dalam diri kita ada mikrokosmos, jagat kecil. Nah, itu dia. Jangan dikira sepi ya. Di dalam diri kita itu sangat ramai. Kalau Anda membaca Kondom Gergaji, ada pembahasan di situ kota di dalam diri. Ya, ada yang pernah baca? Nah, di situ ada kota di dalam diri. Kalau keinginan adalah awal dari penderitaan, misalnya Anda ingin pintar, menderita Anda, Ishak. Ceritanya adalah belajar. Tadi saya bilang persoalan kita adalah sholat. Dia keinginan juga itu, ingin masuk surga, ingin dekat dengan Tuhan, ingin dapat ridhonya, ya kan? Pasti dia tersiksa. Tapi nanti ada dua, ada yang virtue katanya keinginan ini ya. Nanti dijabarkan oleh Aristoteles ini, virtue. Ada yang kebaikan, supaya nampak kayak anak pondok, ada yang hak dan yang batil. Kalau yang hak adalah, nah nanti dari yang hak, yang virtue ini melahirkan mazhab masochisme. Masochisme ini menderita tapi merasa nikmat. Tanya saja ke orang yang melakukan kebaikan ya, perjuangan atau para pejuang itu, dia menderita tapi merasa enak. Itu masochisme namanya. Suasananya atau keadaannya disebut masochistik. Kalau Anda bertanya sholat, puasa itu enak, nah, Reza? Puasa itu lapar, betul nggak? Yang enak ya rokokan, ambil ngopi ya, tiduran ya. Alhamdulillah saya nikmat sekali baca Quran. Itu bohong. Itu bukan bahasa fisik. Kalau bahasa fisik enggak begitu, ya capek, dia ngapain baca Quran, ya kan? Nah, yang membuat dia senang ini bahasa spiritual. Oh, berarti jiwanya. Nah, itu masochistik atau masochisme. Misalnya begini, ditindas, senang dia ditindas itu. Tapi ada orang yang diinjak kakinya merasa senang. Orang apa namanya itu? Ditindis ya, kata bahasa Indonesia Timur, ditindis ya. Ditipu misalnya ya. Jadi Ishak misalnya jatuh cinta ya kan, pacaran. Farid dengan Dita kan, dia sering dapati di pertigaan Kepanjen, dia bermesraan kan, sebenarnya naik motor ya. Padahal naik motor butut begitu. Tapi terasa dunia milik berdua. Berarti yang lain ngekos itu, yang kontrak. Oke. Itu kalau hujan, ya kehujanan ya, mau ya dia orang pacaran itu mau. Sa'i, praktek sa'i ya kan, lari-lari kecil kalau motornya mogok ya kan, tidak ada bensin gitu. Dia lakukan itu bukan sakit, dia malah senang. Kenapa? Itu virtue baginya, kebaikan. Itu komitmen spiritual yang dijalaninya. Ya kok ada orang mau menderita, ngajar ngaji di kampung-kampung, guru kita dulu kan, dia subuh, maghrib, tidak dibayar lagi. Sudah begitu kadang dimarahi oleh orang tua muridnya kan. Tapi dia santai. Nah itu virtue. Itu kebaikan baginya. Jadi hal-hal yang baik dilakukannya bahkan ditebus dengan penderitaan sekalipun. Sama dengan para pahlawan. Ya rela mati. Atau ibu kita. Rela mati demi kehidupan anak-anaknya. Saya tanya begini. Saya rela tasbih tersinggung. Jadi ada anak, di sini ada anak, dua anak ya, ini anak A dengan anak B, begini. Ini A ini pintar, kemudian pintar, ini cantik anaknya, kemudian badannya sehat. Tapi ini anak orang lain, yang B anaknya sendiri, urus, nakal, yang mana lebih dicintai oleh ibunya? Ya, kalau ditukar misalnya, mau enggak? Kenapa anaknya sendiri lebih bagus itu. Itu karena virtue namanya. Ini kebaikan saya, ini darah daging saya, ini bagian dari saya. Nah itu dia. Jadi kenapa dia rela menderita? Ya dia ingin masuk surga kok. Nah itu dia. Jadi tadi sumber penderitaan apa? Keinginan. Silahkan cari saja. Jadi virtue ini kebajikan. Sebaliknya orang juga merasa enak tidak hanya dengan virtue,
tapi juga dengan evil, kejahatan. Kadang disebut feloninya, tapi lebih sering evil sebutannya. Evil. Ya, kalau orang senang dia berbuat jahat ya. Bagi kita ya, kalau ada saya senang dia baik ke saya, dia nolong saya, itu sudah bukan bahasa jasmani, bahasa rohani. Kalau ini saya kira sudah dibahas ya. Oke. Sebelum ke kalimat yang kedua dan kita jadikan metode belajar. Gnoti Shauton berarti persoalan kita bukan asal usul dunia, bukan memperbincang dunia. Jadi seolah-olah Socrates ini ingin merombak. Socrates adalah filsuf pertama di abad Yunani klasik ya, yang paling bernas ya. Setelah itu nanti semuanya itu menulis catatan kaki kemudian. Jadi secara gampang Socrates ini kan nabi. Muridnya Socrates siapa? Tidak pakai sandal, yang bertelanjang kaki, penampilannya tidak menarik, dan tidak menulis. Ini nabi. Anda cari berita di Quran, tidak ada nabi yang menulis itu, karena dapat wahyu. Ada penulis surat tidak ditulis sendiri, tapi ditulis oleh asistennya ya kan. Biasanya nanti ada stempelnya saja dan. Apakah para nabi tidak bisa baca tulis? Ya kebanyakan bisa, tapi beliau tidak menulis para nabi ini. Kenapa? Karena mereka menerima wahyu. Ya seperti sabda Nabi, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik Nabi itu Tuhan langsung. Makanya orang tuanya meninggal, ayahnya, ibunya, pamannya, sebelumnya siapa, kakeknya ya. Karena Allah ingin memurnikan pendidikan baginya. Oke, itu dia. Sudah ya. Kalau begitu semakin, misalnya begini, ini penyebab stres saya adalah ingin mobil. Kalau saya kurangi atau saya buang keinginan ingin mobil tadi itu, langsung sembuh. Nah nanti dalam psikologi ini disebut, yang sering lewat depan Pak To Gilingan tadi itu apa namanya? Disebut selek, oke. Personal healing. Nah, kan ada gilingan padi itu kan? Penyembuhan diri. Healing kan Pak Sul yang undang waktu itu. Tahlilan anaknya meninggal itu loh, cucunya. Nah itu dia. Jadi Pak Sul itu punya personal healing, punya selepan pribadi. Nah, heal itu menghancurkan, menyembuhkan diri sendiri. Plato, berarti Plato ini sahabat. Dan muridnya lagi Aristoteles. Aristoteles itu tabiin berarti. Sehebat-hebatnya tabiin, tidak mungkin ngalahkan Nabi, betul kan? Pamudin, iya kan? Nah, jadi Socrates adalah Nabi. Memang Nabi Socrates alaihissalam. Ya sama dengan Buddha, Siddhartha Gautama itu Nabi. Terus kenapa agamanya? Berarti itu penyimpangan, penyelewengan. Ya sama dengan Nabi Isa, itu Nabi. Confucius itu juga Nabi. Banyak buktinya Pak beliau. Oke, nanti muridnya ini kan Plato ini, berarti Plato ini sahabat. Yang mencetak kaki Socrates ini Plato. Ini Aristoteles ya, Aristoteles ya, Nah, bahasa Inggris Aristoteles. Cuma dokter nggak bilang begitu kalau dokter. Ibu jangan banyak mikir ya. Sebenarnya kalau saya dokternya katakan, ibu hati Anda ini busuk, ya. Jangan banyak prasangka, nah gitu seharusnya. Cuma dokter enggak ada bilang begitu. Mungkin sopan ya dokternya ya. Dan menurut saya dokter itu masih bodoh, betul enggak dia? Karena masih ditanya, kemarin makan apa keluhannya. Yang pinter dokter hewan, dia nanya langsung suntik ya kan? Nah dananya dia kan, tempel apa langsung suntik. Nah itu dia. Oke, jadi pernah lihat dokter hewan? Ditanya dulu, sapi makan apa kemarin? Nggak ada kan ya langsung. Tengok saja, oh iya. Ya mungkin ada pemeriksaan lanjutan ya, kelaminnya sentil-sentil dulu. Ini gejala ingin kawin ini. Baik, sampai di sini sudah ya. Know yourself ini tafsirnya ada 14. Maaf penjelasannya, ya tafsir takwil itu penjelasan. Penjelasannya ada 14. Mengenali diri
Dan 14 ini tidak ada yang jasmani, tapi rohani semua. Yang paling banyak diperbincangkan adalah keinginan. Know yourself yang paling banyak diperbincangkan adalah keinginan tadi. Minat, harapan, cita-cita, itu semua bermuara pada keinginan semua. Misalnya, kita kasih contoh begini. Di satu ketika di tepi jalan, di jalan raya, ada lampu merah. Kalau di Pontianak tidak ada. Dianggap tidak ada. Karena lampu merah artinya berani, betul ya. Terus saja naik motor. Tulis saja ya. Dan naik motor tidak beraturan, ya kan. Kemudian tiba-tiba menikung saja kan. Karena kilometernya panjang-panjang. KM 100 sekian, 200 sekian ya. Nah, saya pernah berkendara di sana dan beberapa kali hampir nabrak ya. Dan justru mereka yang marah-marah. Terus kata, kan banyak nakal-nakal juga ya. Kemudian ketika saya pertama ke sana dulu 2011 ya, kata orang-orang di sana dulu. Nah, anak muda di sini, Ustaz, kalau jatuh kepala pecah, berserak di kepalanya di aspal, tidak mati dia. Tapi kalau dengkulnya kegores aspal, mati. Kenapa, Pak? Karena otaknya didengkul katanya gitu. Wih, betul juga. Wih, ini filsafat ini yang orang bilang ini. Jadi kepalanya berserah ya. Jadi kepalanya tercampak katanya, bahasa Melayu tercampak. Kepalanya tercampak ke aspal pun tidak mati dia. Kalau dengkul kegores sedikit mati ya. Karena otaknya didengkul. Oke. Selain keinginan, tafsir yang paling besar adalah ada 3 atau 4 ya, yang makna yang paling umum ya. Know yourself, genuti self atau kenali dirimu. Nah, selain apa tadi, keinginan adalah mikrokosmos. Ini paling terkenal juga. Tafsir tentang mikrokosmos. Kenapa manusia dianggap jagat kecil? Isinya alam raya ini kalau dibagi apa saja? Agar nampak sebagai satu kesatuan kehidupan. Apa maksud? Oh, hutan ya, bagus. Oke, pertama ada matahari, ya kan? Ada di dalam dada kita ada matahari. Matahari, ada bumi, ada tanah. Kemudian air yang dibutuhkan udara misalnya. Kemudian jadi paru-paru ini yang dibutuhkan udara, bukan rokok, sebenarnya udara ya. Walhasil di dunia ini adalah misalnya ada gunung, ada di dada kita ya, prinsip yang sekeras gunung kita ada. Kemudian lautan, ada semuanya itu, ada di dalam diri kita. Maka betul kalau ada sabda, kalau ada firman Tuhan, wa fi anfusikum ma fala tubsirun. Dan di dalam dirimu mengapa tidak kau perhatikan dengan ainul basirah. Berarti ini sebenarnya banyak kesamaan dengan Quran ya. Memang dia nabi Sokrates ini. Bukti bahwa manusia ini akan dipersiapkan oleh kehidupan ini, oleh Tuhan ini sebagai khalifah, penata kelola, perancang, pengatur yang baik adalah dibekali dengan nilai-nilai rujuliyah, kepemimpinan atau leadership. Binatang itu tidak bisa sabar. Macam Harry yang ingin kawin, tak sabar nih, tak sabar. Nah, binatang tidak ada sabar. Ya langsung ditelikung saja. Nah, kalau manusia tidak sabar, berarti dia binatang. Akilnya hilang, tinggal hayawannya itu. Jadi kata Sokrates begini, yang disebut manusia ini hayawan natik, ini sebenarnya nanti istilah ini dipakai mulai Aristoteles ya. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah lama. Nomenklaturnya, penyebutannya sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dipakai sejak hilang sejak dulu ya, sejak abad ketiga Hijriyah. Di zaman Nabi apa enggak ada? Sudah ada. Di zaman Nabi orang ngaji ya pakai tajwid, tapi bukan tajwid teori, tajwid terapan. Bukan tajwid nazari tapi amali, ya kan? Masa Nabi enggak pakai tajwid? Beliau yang ajarkan Quran kok kita. Umatnya ya kan? Tapi baru ada sebutannya abad ketiga Hijriah itu 224. Nomenklatur penamaannya, nomenklatur ini penamaan. Nomenklatur penamaan.
Penamaan tajwid tidak ada di zaman Nabi. Tapi prakteknya ada. Demikian pula penamaan hayawan natik, animali rationali, hewan yang berpikir, itu sejak Aristoteles. Sama dengan Islam, ini kan penamaan saja untuk umat Nabi Muhammad ya, agama yang dibawa beliau. Apa Nabi Adam dan Islam? Ya kan? Karena salat, zakat, puasa, haji ini sejak Nabi Adam. Meskipun nanti populer haji di zaman Nabi Ibrahim. Nah, kecuali amal-amal penyempurna, pelengkap, misalnya sunat, sudah ya sunat misalnya. Kemudian mencuci ya, kalau di zaman Nabi Musa misalnya di baju kotor itu ya digunting kalau najis. Kalau kita akan dicuci. Ya. Tapi itu tidak substansi. Yang substansi, yang inti dari ajaran Islam ada. Maka ada ujar-ujar begini kata Sir Inayat Han. Ad-dinu wahid wa syari'atu mukhtalifah. Agama ini satu, syariatnya macam-macam. Sudah ini ya. Ini kata Inayat Han. Ad-dinu wahid, agama ini satu. Syariatnya saja beda-beda. Syari'atu mukhtalifah. Nah, ini kata Inayat Han. Yang bilang ini Inayat Han. Baik, abaikan saja. Hanya sedikit tambahan. Saya sambil lihat ininya ya. Kita ambil dua saja. Nanti dua di pertemuan yang akan datang. Mikrokosmos dan apa tadi keinginan. Jagat kecil. Kalau jagat raya, matahari, planet, ada tawaf di situ. Kemudian udara, air. Kira-kira di luar diri kita ini ada yang saling bunuh enggak? Reza. Buang saja natik itu. Jadi virtue itu karena natik. Evil karena hayawan. Secara gampang ya. Evil ini karena hayawan, binatang. Virtue, kebajikan karena natik kita. Karena berpikir. Ini pembunuhan secara umum ya. Beda kalau berperang. Kalau peperangan, misalnya melawan penjajah, itu kita diperangi, itu wajib melawan diri. Maka perang tidak bisa disebut pembunuhan itu. Kenapa? Karena dia perang membela diri, apalagi perangnya Nabi ya. Tahu di Indonesia lah dengan tujuan mengusir penjajah, itu tidak bisa disebut pembunuhan. Ya perang namanya. Nah, pembunuhan misalnya rebutan korek ya kan, misalnya. Misalnya ada orang Bashi ya, bukan Hasbi ya. Bashi dengan Dazim misalnya. Ya rebutan korek. Ya kalau digambarkan di cerita Kain dan Abel, itu Kain dan Abel di perjanjian lama ya. Bahasa kita Kabil dan Habil ya. Qabil dan Habil. Nah, di perjanjian lama Kain dan Abel. Ya rebutan perempuan. Jadi pembunuhan pertama kali kata siapa Socrates itu berangkat dari keinginan ini. Karena ingin memiliki A, memiliki B, memiliki yang bukan haknya. Terjadilah itu tadi. Baik. Maka semua bentuk kejahatan yang kita dapati hari ini sebenarnya sesuatu yang lama. Dibungkus saja, bungkusnya saja baru, casingnya ya. Tapi hakikatnya lama, pembunuhan, kemanusiaan, hormat, kemudian ini semua nggak ada yang baru, hal lama semua ini. Ingin bikin rumah, jualan dan seterusnya. Dia ingin badi, ingin keuntungan kan. Baik, Pak, sekarang bagaimana Pak untuk sampai kepada natik? Jadi dengan natik itu nanti timbul ini, natik bisa nulis saja. Hayawan natik sering tuliskan kalian kan ya? Oke. Bagaimana supaya sampai kepada natik? Dan hayawan kita tidak nampak. Bagaimana caranya? Nah ini kata Socrates ini. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Orang yang berpengetahuan. Orang ini berarti ontologi. Berpengetahuan berarti epistemologi. Berbudi baik berarti aksiologi. Nilai. Ini pernyataan Socrates. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Jadi syaratnya akhlak itu ilmu dulu.
harus berilmu sebelum berakhlak. Dan Quran juga bilang begitu. Nanti cari ya, punya ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Ayu'minu bihi lantas beriman fatukhbita lahu qulubuhum. Al-qulubul mukhbita, hatinya mulia. Wa innallaha la yahdil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Nanti Farid saja yang cari ya. Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha la yahdil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Ada habisnya ya. Oh, itu pokoknya itu ayatnya itu. Tulis saja awalnya ya. Atau saya bacakan saja. Kalau saya bacakan Hasbi tidak bisa nulis. Tulis Indonesia saja ya gitu. Oke. Walia Reza bisa nyari. Oh ya Reza yang nyari. Oh ya Reza saja. Waliya'lamal ladzina utul ilma. Anal haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha la yahdil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Oke, itu smartphone ya. Smartphone di tangan orang yang tidak smart tidak ada gunanya. Untung saya tidak terlalu pintar mainan HP itu. Sudah ketemu? Iya. Ayat? Surat? Ayat? Itu 20? Itu dia. Di surat Al-Hajj ayat 22. Kalau mau benar, ilmu dulu. Bagaimana supaya bangunan ini benar? Ya pakai ilmu pertukangan, ilmu arsitektur namanya. Bahasa kampung ilmu pertukangan. Bagaimana supaya motor di sana itu dia berjalan dengan benar? Ya pakai ilmu mekanik, ilmu otomotif ya. Kalau motor Anda rusak misalnya, jadi misalnya Anda bikin bengkel ya, Ma'ruf lah kan, Ma'ruf santri ya, anak soleh ya kan, bikin perbaikan bengkel ya. Apa perbaikan motor? Dibikin bengkel apa misalnya ya? Bengkel Ma'ruf. Nah, oke, bengkel Ma'ruf ya. Memperbaiki semua jenis kendaraan dengan ilmu tajwid. Nah, misalnya. Jadi digas motornya. Ini kalau digas enggak 6 alif ini, enggak 6 harokat suaranya, misalnya begitu. Kok suaranya ikhfa ya? Nah, begitu misalnya. Seharusnya ikhlas sedikit ini kalau ada motor metik kan. Nah, diperiksa semua suara knalpot, suara klakson. Ini suara klaksonnya Izhar Syafawi misalnya. Saya sudah banyak lupa itu ya, teori-teori itu. Tapi kalian harus belajar yang belum tahu. Oke, itu dia. Orang yang berpengetahuan, orang berarti ontologi. Ontologi ini pengetahuan tentang ada. Saya kira sudah sering dibahas ini. Ada dengan keadaan itu berbeda. Apa dengan keapaan berbeda. Apa itu juz'i, keapaan kulli, universal. Apa bahasa Inggrisnya? What. Keapaan, whatness. Kalau keapaan universal, binatang itu juz'i. Kalau kebinatangan kulli universal. Apa dengan keapaan? Sama enggak? Beda ya. Nah, hitam dengan kehitaman, putih dengan keputihan. Ini tanya mak-mak saja. Keputihan itu penyakitnya ibu-ibu. Anda harus tahu ya. Minggu kemarin ngaji ya. Nah, kan minggu ngaji Risalatul Mahid itu. Nah, itu ada penyakit keputihan ya kan. Kemudian katanya Ishak, saya ada penyakit keputihan di leher. Itu panu namanya. Ya, atau di mana lah. Oke, itu dia. Berpengetahuan berarti epistemologi. Ya kenal Allah, nggak bisa tanpa ilmu ya, harus dengan ilmu. Nah, dengan ilmu itu nanti berbudi baik, berarti aksiologi, nilai dari pengetahuan. Nah, sekarang begini, Pak, ada fakta berbeda. Dia orang pandai atau koruptor di Indonesia. Orang pandai, orang bodoh. Jawab. Mereka orang pandai. Kira-kira yang salah ilmunya atau orangnya? Berarti ilmu tetap mulia. Itu syaraful ilmi. Yang salah orangnya tetap.
bukan ilmunya. Maka istilahnya yang betul adalah penyalahgunaan ilmu. Kekuasaan itu baik, kepemimpinan itu baik. Yang keliru penyalahgunaannya. Berarti ada atau abuse of power, abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Berarti kepemimpinan baik, harta ini baik, ilmu itu baik, nggak ada yang buruk. Pak, bagaimana kalau ilmu sihir? Itu baik, karena dari Allah itu. Oke, di sini belum dibahas Allah ya. Pokoknya dari zat yang maha baik saja. Karena Allah itu penamaan sekarang saja. Nah, kita tidak tahu. Saya kira harus nanya Yusron ya. Siapa tahu dia hidup sezaman dengan itu. Apa disebut Allah atau tidak ya. Jadi kalau ada orang perbuatannya tidak mencerminkan ilmunya, dia padahal pandai. Tapi ilmunya disalahgunakan untuk membodohi, yang ngakalin orang lain, menyesatkan dan seterusnya. Ini yang salah bukan ilmunya tapi orangnya. Nah, itu dia. Jadi orang yang berpengetahuan, orangnya ini kan berarti hayawan. Ilmu itu ranahnya natik, bukan ranah hayawan itu. Maka dengan sendirinya dia menjadi manusia paripurna nanti. Menjadi bahasa Arab insan kamil ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan sampai di sini. Ini kalau pakai term sebenarnya di semua ilmu bisa dipakai ya. Bisa dipakai meskipun beberapa mungkin kesulitan. Jadi nilai itu kita tidak tahu. Kalau orang berarti dalam struktur dalam bahasa disebut kata benda, ya kan? Isim. Pengetahuan itu fiil. Kemudian nilai itu huruf, harf ya. Sabar. Bagaimana kita tahu sabar? Ya, sabar harus nempel di orang ini, di ontologi. Bagaimana kita tahu ikhlas? Ya, enggak bisa. Silakan bikin definisi yang hebat-hebat itu ikhlas itu. Ya, Anda harus rasakan sendiri, memberi tanpa berharap imbalan misalnya. Nah, itu ikhlas itu. Dia adalah piranti lunak, software ya. Kalau mau tahu ya diinstal dulu, dijalani. Nah, misalnya datang Rohim ya, Gasbi, minta rokok tiap hari. Marah-marah Gasbi kan. Sehari 3 kali minta, kayak minum obat kan. Lalu Rohim begini bawa dalil ayat atau Quran atau hadis. Jadi saya begini ini supaya kamu sabar. Nah, itu dia. Jadi Rohim adalah pelajaran dari Allah itu Gasbi. Dikirim oleh Tuhan langsung. Baik, nah ini dia. Maka filsafat ini bukan persoalan tentang alam raya, hakikat manusia, tidak. Filsafat ini persoalan kita masing-masing. Kalau kita merasa punya keinginan, ya persoalan kita banyak, dah habis-habis. Apa bisa habis keinginan itu? Ada? Mati saja ingin masuk surga kan itu kan? Berarti keinginan tidak pernah selesai. Ya orang sakit ingin sembuh. Bahkan yang mati itu kalau ditanya dia ingin hidup lagi. Baik, saya kira sampai di sini. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjutkan sedikit. Jadi filsafat itu bukan tentang dunia, tentang alam, tentang... Tidak, filsafat ini sudah memasuki ruang batin kita, keseharian kita. Filsafat ini persoalan kita sehari-hari yang omnipresent. Jika demikian, setiap orang adalah filsuf bagi hidupnya sendiri. Sambil lalu kalau ada pertanyaan, tidak apa-apa. Ya, silakan. Baik. Ada yang bisa jawab ini agama satu, syariat itu banyak. Nah, dulu pernah kita kemukakan begini, kalau buka kamus itu ya, dal, ya, nun maknanya hubungan antara yang superior dan yang inferior. Superior tahu ya? Tinggi, inferior rendah. Kita ini karena bangsa yang pernah dijajah kadang merasa rendah, merasa inferior. Kalau ada turis atau bule kita anggap hebat, padahal turis yang bodoh banyak.
Kalau kawin dia dengan bule dia merasa senang misalnya kan. Beberapa kan ada gitu kan. Superior merasa tinggi, inferior rendah. Oke. Dal ya nun belum tentu agama ini artinya. Pokoknya dal ya nun maknanya hubungan antara yang superior dan yang inferior. Misalnya al-wa'du dainun artinya hutang. Hutang itu juga hubungan antara yang memberi utangan superior dan yang diutangi inferior. Ya. Malik yaumiddin. Allah merajai, menguasai hari pembalasan. Pembalasan itu antara superior dan inferior. Allah yang maha membalas, manusia yang manusia yang dibalas. Begitu pula agama, itu maknanya hubungan antara yang superior dan yang inferior. Superior siapa? Ya Allah itu al-ma'bud yang disembah. Kita abidnya, hambanya. Kalau begitu hakikat agama itu satu. Ya menyembah Tuhan yang sama. Nah, kadang sebutannya beda-beda sebutannya. Ya, ada disebut Brahma macam-macam ya. Itu setelah ada penyimpangan, ada distorsi, tahrif. Tapi agama itu pada mulanya satu. Kalau tujuannya satu dan bahasa jalannya banyak, maka ada persoalan. Seperti kemarin kata Rumi itu ibaratuna syatta wa husnuka wahidu wa kullun ila zakal jamali yusiru. Bahasa kita memang banyak, syatta itu bermacam-macam. Tapi wa husnuka wahidu, kebaikan Tuhan satu juga. Wa kullun ila zakal jamali yusiru. Masing-masing menuju keindahan yang sama. Itu agama satu. Pak, bagaimana dengan agama non-semit misalnya? Kalau diteruskan pertanyaan. Karena ada agama semit ya. Agama semit ini agama semit. Syami. Atau disebut Abrahamistik. Ilahnya Nabi Ibrahim. Yahudi, Nasrani, Islam. Ada agama non-semit, non-syami, non-abrahamistik. Biasanya Tuhannya banyak. Tidak ada persoalan. Ini menuju ke Tuhan yang sama. Dewa-dewa itu ada 3 juta lebih dalam tradisi Hindu. Tapi yang diyakini, sungguh-sungguh diyakini 3 saja. Yang supreme namanya, yang utama 3 saja. Yakni Dewa Brahma ini karena pencipta, digambarkan, disimbolkan tangannya banyak. Tangannya 6 atau 8 ya. Pokoknya tangannya ada kan biasanya ya di film-film ya. Itu Dewa Brahma pencipta, tangannya banyak. Kenapa Hasbi? Nah, kalau kakinya banyak namanya kaki 1000. Nah. Oke. Jadi suatu ketika ada permainan bola di tingkat binatang ya. Kayak kemarin sini kan 17 Agustus itu kan ada lomba tapi di tingkat binatang. Tim A ini hampir kalah. Baru babak kedua dia bisa menang. Bisa menyamakan kedudukan. Kenapa? Karena satu pemain andalannya dimasukkan, yakni kaki 1000. Terus kata supporter, kok enggak dimasukkan dari tadi? Saya masukkan ke sepatu Pak. Dari babak pertama belum selesai karena kakinya 1000. Saya masukkan sepatu Pak dari babak pertama. Ini belum selesai. Kakinya 1000 kan. Oke. Ada lagi? Iya, silakan. Nah, jadi begini kata Socrates, tidak ada hal baru dalam hidup ini ya. Semuanya lama. Kejahatan itu hal lama, pembunuhan, kasih sayang, apalagi kawin mawin. Kawin mawin tahu ya? Apa kawin mawin itu? Bercocok tanam. Waduh, kacau kawin mawin bercocok tanam ya. Jadi kalau cocok dulu baru ditanam ya. Ngerti ya Manis? Kawin mawin ini maksudnya pengulangan dalam bahasa Indonesia. Seperti apa?
Ada, itu anak-anak sama, ada yang beda sedikit. Desas desus, ya. Hiruk piku, itu kan pengulangan. Desas desus, hiruk piku. Nah, kawin mawin, bukan kawin-kawin, tapi kawin mawin. Kawin mawin, cocok tanam, aduh. Ya, mungkin beliau waktunya menyusui ya, bagus. Tidak ada hal baru, semuanya lama. Sebutkan saja apa yang baru. Misalnya penemuan atau teknologi. Ini lama. Teknologi ini mulai ditemukan sejak manusia menggunakan roda. Dari dulu orang pakai roda itu, menemukan api misalnya. Hanya dulu roda itu lambat. Kenapa? Roda itu kayu atau besi. Jadi luarnya itu loh, belum ditemukan ban, karet, getah itu belum. Nah, baru-baru ini saja, tapi kan roda sudah lama. Sebutkan saja kejahatan itu pasti hal lama. Kebaikan misalnya. Jujur, nah, menipu atau berkhianat. Nah, makanya cintanya siapa? Ishak sering tidak berbalas ya kan. Setiap kejahatan akan dibalas. Kenapa cintanya Ishak Hasbi sering ditolak? Karena cinta bukan kejahatan, ya kan? Makanya dia sering ditolak, sering tidak berbalas. Nanti dijabarkan oleh Plato ini ya. Jadi ajaran Socrates ini konsep ideal atau noumena. Dalam bahasa Plato disebut noumena. Tidak berubah. Tapi menurut Aristoteles tidak, itu disebut fenomena. Noumena ini non materi, tapi fenomena materi. Mazohir bahasa Arab. Fenomena berubah-ubah. Kenapa? Karena jasmani fenomena ini. Oke, ada lagi? Nanti diskusinya bisa minggu depan. Misalnya begini, setiap orang kan ingin mencari makna hidupnya kan. Apakah betul kalimat itu Hasbi menurut Anda? Betul ya? Nah, atau kalimat kedua bunyinya begini. Sebenarnya makna hidup ini sudah dijalani, tapi kita tidak menyadarinya. Mana yang lebih betul, Dit? Atau sebenarnya makna hidup itu sudah dijalani, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Diwariskan dari generasi ke generasi, tapi kita baru menyadarinya. Aruf, mana yang lebih tepat? Rahib. Ya, mencari ya, Rahib yang pertama. Oke. Biasanya orang kalau nyari ini karena belum ketemu, ya kan? Nah, betul nggak? Kenapa Anda repot? Filsafat itu gampang. Sesuatu yang kita cari, ya untuk menemukan harus mencari. Oke, dua-duanya tidak salah sebenarnya. Biasanya yang kita cari itu yang terbaik atau yang terburuk, Hasbi. Berarti kita mencari yang noumena, yang ideal. Kalau yang kita jalani yang fenomena, yang real, yang real sehari-hari. Nah, dua-duanya ini menjabarkan pikiran Socrates sebenarnya. Yang kita jalani yang real, yang realistis. Memberi, wah ada maknanya. Anda usah nanya, belajar aja, nanti juga pintar. Nah, banyak kan doktrin begitu kan? Udah anda usah nanya, kawin saja, enak-enak. Nah itu dia, katanya cocok tanam tadi. Berarti fenomena, keseharian. Karena fenomena berubah-ubah. Tapi kalau yang noumena tidak, yang ideal, yang saya cari itu yang ideal. Saya mau cari yang terbaik. Misalnya Anda punya uang, datang ke toko pakaian atau marketplace ya, toko online itu. Pasti dicari pakaian yang terbaik. Ya? Sama dengan begini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu ideal. Harus kita temukan dalam hidup kita. Keadilan sosial, katanya keadilan sosial. Banyak ya orang merasa tidak adil ya.
diperlakukan tidak adil, apalagi di pengadilan. Dia cari keadilan di pengadilan, malah tidak ketemu. Kalau dia rugi, ditipu, dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bertanya, Tuhan apa salahku? Itu kan pertanyaan bodoh, ya kan? Betul nggak, Is? Seharusnya pertanyaannya adalah, oh iya, pertanyaannya disimpan saja, Is. Oke. Ada orang bertanya begini ke saya. Lalu saya bikin video itu ya. Jadi ada orang yang sudah tiba waktunya menikah, ditanya terus, kapan kawin, kapan kawin? Kalau ditanya gitu ke yang nanya, tanya saja, kapan kamu mati? Ya kan? Tahu enggak jawabannya kapan mati? Ya mati dan jodoh sama, itu sama-sama misterius, betul ya? Nah, masih ada lagi sebelum kita sudahi. Yang jelas begini, ini kan ideal dan real ya. Ini nanti konsepnya Plato, yang ini konsepnya Aristoteles. Aristoteles. Ada rokok kan, Ares kan ya. Itu rokoknya para filsuf. Rokok mereknya Ares, tahu kan ya? Aristoteles kan itu. Nah, karena fenomena sehari-hari, keseharian, ya hidup ini ya ditemukan dalam keseharian. Makanya kadang kita butuh mengambil jeda untuk menemukan makna. Misalnya dari 11 bulan atau 1 tahun bekerja, hidup duniawi saja, kita Allah menganugerahkan 1 bulan untuk kita merenung. Namanya bulan Januari ya. Bulan apa? Ini penceramah, tahu tidak? Ramadan ya kan, penceramah. Baik. Jadi setiap orang kalau dengan pandangan bahwa setiap orang adalah filsuf untuk dirinya sendiri, filsafat itu harus turun. Filsafat itu tidak di langit, dia harus turun ke bumi ya, down to earth. Nah, down to earth, membumi. Nanti dikritik oleh Karl Marx ini, para filsuf terdahulu, kata K.H. Marx ya, Kiai Haji Marx ini, Karl Heinrich Marx, kata beliau begini, kesalahan para filsuf terdahulu hanya membicarakan dunia, bagaimana asal usulnya, hakikat dunia ini apa. Itu salah, kata Marx. Seharusnya filsuf ini merubah dunia, bukan membicarakan dunia. Dunia hakikatnya apa, asal usulnya bagaimana. Seharusnya para filsuf ini mengajarkan kita merubah dunia, bukan membicarakan dunia lagi. Mungkin itu saja, masih ada satu pertanyaan terakhir kalau ada. Jadi bangunan filsafat modern, bapak filsafat modern itu Socrates. Nah, hanya nanti 2 orang muridnya, sahabat, di kalangan sahabat itu Plato ya, di kalangan tabiin Aristoteles. Jadi kalau kita melihat gelas seperti ini gelas yang fenomena. Gelas yang nomina, yang ideal kita tidak tahu. Itu ada di langit, di alam ide ya, yang 5 itu ya. Sering dibahas itu ya kan? Nah, nanti di filsafat modern pengetahuan tentang apa digeser menuju pengetahuan tentang menjadi. Pengetahuan tentang apa? Filsafat Yunani kalau dipelajari itu pertanyaannya apa semua? Apa asal usul semesta? Arche, ya kan? Nous, ada gitu ya. Nah, nanti di filsafat modern diganti. Sejak abad ke-16 ini diganti. Filsafat ini bukan lagi bertanya apa, tapi bagaimana. Jadi bukan lagi apa, being bergeser ke becoming, menjadi. Being itu ada. Being ini ada. Nah, bergeser ke becoming, menjadi. Berarti filsafat bergeser dari being ada disebut on, bergeser ke becoming, ke epistemologi. Nah, itu dia. Jadi filsafat bergeser dari ontologi ke epistemologi. Tidak lagi membicarakan yang ada, tapi pengetahuan tentang yang ada.
Bagaimana caranya kita tahu? Nah, itu epistemologi. How do we know? Bagaimana kita menjadi tahu? Itu pertanyaan epistemologi. Dulu dibahas tahu ini apa? Asal usul tahu misalnya dan seterusnya. Di filsafat modern nanti tidak epistemologinya. Bagaimana cara bikin tahu? Nah, dengan demikian Sokrates ini banyak berdebat dengan orang-orang, terutama para politisi. Jadi beliau hidup di zaman yang sangat hedonistik. Hedonistik ini memuja dunia. Para pejabat misalnya. Jadi operasi plastik tok istrinya itu. Silikon terus itu. Nah, kemudian Sokrates itu hanya membawa mangkok. Tahu mangkok ya? Bagus, mangkok ini buatan waktu itu impor. Barang impor kan pasti mahal biasanya. Dari Babilonia. Babilonia itu Irak. Impor dari luar negeri lah, di Athena itu keliling pada pejabat misalnya bupati, istrimu cantik ya, iya, kemudian disodorkan mangkok ini, wah mangkok ini juga cantik, kata si pejabat tadi, berarti kau samakan istrimu dengan mangkok, lalu pergi Sokrates. Jadi supaya orang berpikir, katanya istrinya dia cantik ya kan, lalu disodorkan mangkok, ini mangkok ini impor dari Babilonia, dari Irak kalau sekarang, tidak ada di Athena, di Yunani belum ada ini. Saya dapat barang impor ini. Wah, ini cantik sekali. Nah, lalu Sokrates bilang, berarti kau samakan istrimu dengan mangkok, ya kan? Lalu dia pergi. Mikir enggak itu saat jadinya itu? Enggak mikir ya, karena penjahat di film kartun tidak berpikir ya. Lalu orang berpikir, pertanyaannya adalah apa maklum? Kalau begitu apa makna kecantikan itu? Berarti kecantikan itu sudah bergeser dari apa ke apaannya. Hakikat ya, keapaan ini universal. Kalau apa kan partikular, apa buku. Kalau keapaan semua apa di dunia itu keapaan. Paham enggak Reza ya? Pak, saya enggak paham Pak. Filsafat memang gini. Jadi kalau apa, buku, kambing itu apa? Partikular. Tapi kalau keapaan universal. Keapaan. Ini masuk keapaan semua ini. Semua apa ya di dunia ini disebut keapaan. Ada dengan keadaan. Nah, nanti berkembang, ini pada pertemuan yang akan datang ya, berkembang begini. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan. Pada setiap apa ada non apa. Pada setiap ada itu terdapat non ada. Jadi air berarti ada non air. Pada setiap tesis ada antitesis. Jadi pada setiap apa ada non apa. Ma'ruf misalnya. Jadi makrub itu masuklah tangan ke sarung ya, lalu gini-gini misalnya kan ya. Ngapain itu? Cuci tangan ya. Jadi masuk ke sarung ya cuci tangan gitu. Oh berarti gini-gini, berarti di situ antitesisnya adalah non gini-gini ya kan? Nah, paham enggak mungkin? Kalau ada hitam ada ada non hitam selain hitam, belum tentu putih ya kan, mungkin merah ya. Nah, gitu ya. Jadi Anda bawa buku talqin mayit, ada non talqin mayit begitu. Tapi nanti pertemuan yang akan datang ya. Jadi pada setiap apa ada keapaan, pada setiap apa ada non apa, pada setiap ada non ada. Jadi pada setiap kimimaki ada non kimimaki di situ ya. Di penjahat di film kartunnya. Baik, saya kira demikian. Jadi filsafat ini keseharian kita. Filsafat ini kita adalah filsuf untuk hidup kita masing-masing. Jadi Sokrates ini dia mau mengalahkan semua pejabat di Athena yang gaya hidupnya bermewah-mewahan, yang al-hakumut takatsur ya. Hanya dengan modal mangkok saja. Itu kan sepele kan ya. Jadi orang di pejabat di sini memuja kecantikan semua. Istrinya operasi kresek namanya, betul ya? Betul Ishak ya? Operasi kresek memang. Oh plastik, oh iya. Kalau katanya Rohim, palastek. Nah, betul ya? Operasi palastek. Nah, hanya bawa mangkok saja. Tadi kau bilang istrimu cantik, mangkok juga cantik. Berarti kau samakan istrimu dengan mangkok ini. Kalau begitu cantik itu apa? Nah,
Jadi Sokrates ini diukur. Jadi orang ini bentuk kepala yang baik itu 1/8. Jadi kalau ada orang tingginya misalnya 1 meter, kepalanya itu harus 20 cm. Jadi diukur Sokrates, ini kepalanya terlalu besar, tidak ideal, kata begitu kan. Diukur oleh orang-orang. Penampilannya tidak menarik memang. Tapi kata Plato, nanti kalau dia bicara, baru kita tahu bahwa dia orang hebat. Biasanya kita menikah mencari istri yang soleha. Oh iya dia. Cari yang sabar, betul ya maklum ya. Sokrates tidak, dia cari perempuan paling cerewet di Athena. Athena ini polis yang negara kota. Katakanlah Semalang ini dicari siapa perempuan paling cerewet. Itu yang dinikahinya. Aneh enggak menurut Anda itu? Nah itu filsuf itu. Maka ajaran Sokrates itu begini. Dengan segala cara menikahlah. Kalau istrimu baik, kau bahagia. Kalau istrimu cerewet, kau jadi filsuf. Nah itu dia. Ketika saya posting itu dulu di Facebook dengan segala cara, ada yang komen di bawah dengan segala cara. Bawahnya ada yang komen lagi dengan segala cara 2 katanya. Lalu bawahnya lagi dengan segala cara 3. Banyak dengan segala cara. Jadi perhatikan patungnya filsuf itu ya. Maaf ya, yang wajahnya kurang menarik itu hanya Sokrates ya. Memang tidak menarik, ada agak botak ya, macam Harry itu ya. Berbadan tambun ya kan. Dan penampilannya tidak menarik. Dia tidak pakai sandal mana-mana itu. Jadi menikah cari istri yang sabar, tidak. Dia cari istri yang paling cerewet. Nah, namanya Santipe ya, nama istrinya. Ini nama istrinya. Kalau beliau sedang mengajar, istrinya marah-marah. Setelah menjemur pakaian, disiram dengan air cucian. Lalu kata Sokrates bilang begini dia. Setelah petir, turunlah hujan. Nah itu dia. Memang orang yang sabar beliau ya. Setelah petir, maksudnya setelah istri marah-marah, turun hujan. Di air, disiram pakai air cucian tadi. Al-Fatihah.